Pencuri benda kuno di Candi Muaro Jambi ditangkap. Kelelahan jemaah haji dibawa menggunakan helikopter. Teh herbal magenta, solusi minuman kesehatan. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Tim unit Reskrim Polsek Marosebo menangkap 3 orang pelaku pencurian benda kuno yang memiliki sejarah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelaku saat mencuri di malam hari. Tim unit Reskrim Polsek Marosebo menangkap 3 orang pelaku pencuri benda kuno memiliki sejarah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelaku saat mencuri di malam hari. Sebelumnya petugas melakukan pengintaian selama berhari-hari. Akhirnya berhasil menangkap 3 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian benda kuno yang bersejarah di Candi Gumpung, Kompleks Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Ketiga pelaku tidak dapat mengelak kedapatan melakukan pencurian benda antik di kawasan cagar budaya terbesar di Asia Tenggara itu. Selain ketiga pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti lainnya, metal detektor seharga Rp24 juta, 1 buah sekop dan senter. Sebelumnya pelaku telah berhasil menjarah barang antik bernilai sejarah di kawasan Candi Muaro Jambi. Aksi pencurian benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi ini diduga kerap terjadi dan sudah sangat meresahkan. Setelah ditangkap, pelaku beserta barang buktinya diserahkan polisi ke penyidik PPNS Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi guna proses hukum lebih lanjut. Di mana kelompok ini menggunakan beberapa alat untuk mencari harta karun dengan menggunakan alat detektor, metal detektor, sekop, dan juga senter dalam kawasan yang itu dijaga dan harus dilindungi oleh negara. Dan di sini kami unit Reskrim melakukan penyergapan di mana pada hari Rabu tanggal 4 Juni jam 3 pagi. Dan alhamdulillah mereka kita tangkap. Dan selanjutnya sekarang kita sudah melakukan penyerahan kepada pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya agar ini dilakukan penyidikan buat mereka selanjutnya. Penyidik PPNS BPCB Jambi diharapkan dapat mengungkap kasus ini lebih dalam guna mengetahui dalang utama serta pasar gelap penjualan barang kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi tersebut. Selain itu juga diharapkan kasus 3 pria yang diduga hendak mencuri benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi tersebut terus berlanjut hingga ke proses persidangan di pengadilan negeri. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Pencurian amplifier masjid di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi terekam kamera pemantau masjid. Pencurian di masjid ini sudah sangat meresahkan warga. Pencurian amplifier masjid di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi terekam kamera pemantau masjid. Pencurian di masjid ini sudah sangat meresahkan warga. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku sendirian melakukan pencurian. Setelah berhasil mengambil amplifier masjid lengkap dengan mesin mixer, pelaku langsung kabur. Pencurian ini diketahui pengurus masjid saat menggunakan alat tersebut. Pencurian ini diketahui saat melihat kamera pemantau. Pengurus masjid tersebut langsung melaporkan ke polisi. Guna melakukan penyelidikan pencurian fasilitas masjid, sudah meresahkan warga di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi melakukan olah kejadian perkara. Cek Jaluku melaksanakan pengecekan adanya perkara pencurian ampli di masjid daerah Muara Kemang ini. Terus kami melakukan penyelidikan dan melihat rekaman CCTV terhadap pelaku mengambil dengan cara menggunting gembok yang ada di dalam kandang.
kerugian kurang lebih mencapai sekitar 5 juta rupiah. Sampai sekarang saat ini kami masih melakukan pengejaran dari hasil rekaman CCTV tersebut. Polisi menghimbau kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran banyaknya kasus pencurian di wilayah itu. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara anggota DPRD Kabupaten Batanghari sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Hamba Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, melihat kondisi bangunan kelas rawat inap standar atau KRIS yang menelan anggaran lebih dari 4 miliar rupiah. Anggota DPRD Kabupaten Batanghari sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Hamba Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, melihat kondisi bangunan kelas rawat inap standar atau KRIS yang menelan anggaran lebih dari 4 miliar rupiah. Gedung KRIS menjadi lokasi pertama yang didatangi sejumlah anggota dewan saat melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian. Tampak sebuah plafon di salah satu ruang gedung KRIS ini juga sudah ambruk, diduga tidak mampu menahan rembesan air dari atap bangunan. Gedung KRIS yang dibangun pada tahun 2024 lalu dengan anggaran lebih dari 4 miliar rupiah dari dana DAK ini diduga kuat tidak sesuai dengan perencanaan. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Firdaus Fatah menyampaikan bahwa sidak ini dilakukan adanya informasi terkait kerusakan gedung yang baru saja selesai dikerjakan. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini DPR Kabupaten Batanghari bersama Pak Direkta melakukan giat inspeksi ke RSUD Haji Abdul Majid Batu dalam rangka meninjau adanya pemberitaan di media terkait bangunan KRIS atau kelas rawat inap standar yang ada di RSUD Haji Abdul Majid Batu, Kabupaten Batanghari, yang mana di berita tersebut memberitakan bahwasanya bangunan dinilai terdapat bocor dan fasilitas lain yang dinilai tidak layak. Hari ini DPR, saya Wakil Ketua bersama rekan-rekan komisi dan Ketua Komisi melakukan tinjauan langsung untuk melihat apakah pemberitaan tersebut valid dan benar, apakah bangunan tersebut terdapat kebocoran. Ya, alhamdulillah hari ini sudah didampingi bersama manajemen Rumah Sakit Umum Haji Abdul Majid Batu, ada Pak Direktur, meninjau langsung. Memang yang diberitakan ada kebocoran, tapi sifatnya di luar gedung. Selain meninjau gedung KRIS, rombongan anggota Dewan juga meninjau bangunan gedung lantai 2, ruang rawat inap kelas 1. Anggota Dewan kembali menemukan plafon bangunan yang sudah rusak. Jadi gini lah, itu kan tentunya pembangunan ini kan kita sudah selesai kalau secara ini kan. Tapi memang masih ada masa pemeliharaan. Itu memang saya selaku PA sudah mendelegasikan waktu itu kepada PPK, yaitu di Dinas PU. Nah, terkait bangunan bocor tadi, saya juga komunikasikan bagaimana nanti pelaksana itu mengecek di masa pemeliharaan ini untuk diperbaiki. Tapi kalau kenapa tidak difungsikan ini, jadi saya harus menjelaskan bahwa memang gedung itu kita memang masih butuh bantuan dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait untuk melengkapi apa-apa aja yang belum ada, seperti jalan lingkungan di sana. Kan kita juga bagian dari pemerintah kan tidak berdiri sendiri rumah sakit ini, Pak. Butuh dinas-dinas terkait. Nah, bagaimana nanti juga bisa mensupport bagaimana rumah sakit ini untuk pelayanannya bisa lebih baik lagi. Anggaran dananya berapa? Itu, Pak? Waktu itu 4,4 sekian miliar ya? Iya, itu. Dewan meminta agar bangunan tersebut segera diperbaiki dan difungsikan, mengingat sering terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, pabrik pengolahan minyak Karnel di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi ludes dilalap si jago merah. Kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di dalam pabrik. Video amatir ini memperlihatkan detik-detik kobaran api membakar bangunan pabrik pengolahan minyak Karnel di Desa Talangduku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Petugas damkar dan pihak kepolisian yang tiba di lokasi kebakaran tampak berjibaku memadamkan api. Bahkan di lokasi terlihat asap tebal membumbung tinggi dari lokasi pabrik yang terbakar. Dugaan sementara, kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran ini. Bangunan pabrik dan semua peralatan mesin hingga bahan baku pengolahan minyak Karnel ludes terbakar. Kerugian material akibat peristiwa kebakaran ini mencapai miliaran rupiah.
Polsek Marosebo membenarkan bahwa ada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak kernel di Desa Talangduku terjadi kebakaran sekitar jam 4 pagi dini hari dan tidak ada korban jiwa. Penyebab sementara kita mendapat informasi yaitu korsleting panel listrik. Akibat kerugian dari perusahaan yang kebakaran ini dari bentuk bangunan, mesin, dan bahan baku itu diperkirakan sekitar 5 miliar. Sampai hari ini, polisi Polsek Marosebo tetap melakukan penyelidikan. Kepolisian sektor Marosebo masih melakukan penyelidikan guna mengungkap secara pasti penyebab kebakaran pabrik pengolahan minyak kernel di Desa Talangduku, Kecamatan Marosebo itu. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain kelelahan jemaah haji dibawa menggunakan helikopter.